1. Teori konsumsi Islam. Konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam ekonomi Islam mengandung 4 unsur, yaitu 1. Konsep Islam tentang kebutuhan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh masalah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka maqasid al-syariah, di mana tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain memenuhi kebutuhan hidup seorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, memberi bantuan sosial, dan sumbangan menurut jalan Allah. 2. Maslahah dan utilitas. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan. Pencapaian masalah tersebut merupakan tujuan dari maqasid al-syariah. Konsep utilitas sebagai subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep masalah relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. 3. Final spending dan konsumsi untuk akhirat. Final spending adalah konsumsi dan impak seorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasikan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan. Lebih jauh lagi, maksud dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan dalam eksistensi agama, al-din, kehidupan, al-nafs, akal, al-akh, keturunan, al-nas, dan juga harta benda, al-mal. Kelima hal ini dikenal dengan suatu konsep tentang al-khuliyat al-khamsyah. Adapun impak merupakan representasi dari kebutuhan seseorang yang berorientasi kepada akhirat untuk menjaga al-khuliyat al-khamsah. Orang lain yang berpendapatan rendah demi terciptanya keadilan dan kesetaraan. Selain itu, infak juga merupakan tabungan pahala di sisi Allah yang ketika frekuensi kegiatannya naik, maka akan menaikkan keberkahan dalam harta seseorang. 4. Konsumerisme dan tawazun. A. Memperhatikan income dan expenditure. Menurut Ibn Sina, ada 2 hal yang penting yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu income, pencarian rezeki atau kasab, dan expenditure atau pengeluaran. Pemasukan atau income, yaitu kualitas seseorang harus mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. 2. Kuantitas. Islam memotivasi umatnya agar mencari rezeki yang banyak agar bisa mencukupi kebutuhan pokok dasarnya. Dan pengeluaran. 1. Kualitas. Seseorang harus mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang halal dan baik. 2. Kuantitas. Islam melarang umatnya bersifat kikir ataupun boros dalam membelanjakan hartanya. B. Memerangi israf atau berlebih-lebihan. Agama Islam memberikan petunjuk dalam hal mengkonsumsi, maka harus dipilih makanan yang halal dan baik dan dari rezeki yang halal juga. Konsumsi dalam Islam juga telah diatur jumlah yang dikonsumsi oleh seorang manusia, tidak boleh kikir, tidak boleh berlebihan. Fungsi konsumsi Islam. Dengan kendala anggaran, berkah minimum, israf, dan moral Islam, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan maslahah dari kegiatan konsumsinya. Dengan kendala tersebut, maka fungsi konsumsi Islam adalah fungsi maslahah yang secara umum, yaitu fungsi konsumsi sama dengan fungsi maslahah yang dirumuskan. Masalah dalam konsumsi sama dengan konsumsi rata-rata atau kebutuhan dasar ditambah manfaat dikali pendapatan halal personal atau pendapatan halal yang siap dibelanjakan ditambah berkah amal saleh dikali pendapatan halal personal. Dengan makin tingginya manfaat dan berkah, akan semakin tinggi amal saleh yang didapatkan oleh seseorang atau suatu rumah tangga. Seperti yang telah diungkapkan bahwa semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan adalah ibadah, maka konsumsi merupakan aktivitas ibadah. Menyangkut ibadah ini, maka setiap orang atau rumah tangga secara umum dapat dibedakan
dalam dua kategori, yaitu orang atau rumah tangga yang beriman tinggi dan orang atau rumah tangga yang beriman rendah. Bagi seseorang atau suatu rumah tangga yang mempunyai kelebihan harta dan tingkat keimanan yang tinggi, maka mereka wajib mengeluarkan zakat dan mereka disebut muzakir. Perbedaan perilaku konsumen konvensional dan perilaku konsumen Islami. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi 5, yaitu: pertama, terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Ekonomi konvensional memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas sesukanya dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa semua yang diperoleh dan digunakan manusia adalah ciptaan dari Tuhan. Kedua, terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tataran ekonomi konvensional, prinsip yang menjadi pedoman aktivitas konsumsi adalah prinsip freedom, self-interest, dan materialistis. Ketiga prinsip tersebut mengasumsikan bahwa manusia sebagai rational economics man yang memiliki kebebasan untuk mengatur nasibnya sendiri berdasarkan keinginan dan kemampuan. Setiap konsumen bebas bersaing dalam memenuhi kebutuhannya, dan setiap individu bebas memuaskan keinginannya tanpa terikat siapapun. Ketiga, terletak pada motif dan tujuan konsumsi. Terdapat 2 motif konsumsi dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, yaitu motif yang berasal dari dalam diri manusia dan motif yang berasal dari luar diri manusia. Perilaku konsumen konvensional didorong oleh motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan motif eksternal yang bertujuan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Keempat, terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan atau utility, sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek yang membutuhkan, dan waktu. Kelima, perbedaannya terletak pada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen konvensional memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa, karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkat kepuasan. Sedangkan dalam teori perilaku konsumen muslim, sangat penting adanya pembagian jenis barang dan jasa antara yang haram dan yang halal. Tingkat konsumsi Islam menurut Imam Ghazali dan menurut Al-Sahibi. Tingkat konsumsi menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam bukunya membagi 3 tingkatan konsumsi Islam, yaitu tingkatan yang pertama Sat Aram. Sat Aram ini juga disebut Ad-Darurah, yaitu tingkatan konsumsi yang paling rendah, dan bila manusia berada dalam kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Tingkatan yang kedua yaitu Had al-Hajjah. Tingkatan ini terletak di antara Had ad-Darurah dengan Tana'um, di mana terdapat area yang sangat luas disebut Had al-Hajjah yang keseluruhannya halal dan mubah. Tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang tertinggi digambarkan bahwa individu pada tahap ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang. Tingkatan konsumsi menurut Al-Sahibi. Al-Sahibi merumuskan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyah, merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan. Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep utility, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep maslahah. Tingkatan yang kedua yaitu al-hajiyah atau kebutuhan sekunder, adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat daruri
Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. Tingkatan yang ketiga yaitu al-maslahah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan tahsiniyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat. Kendati pun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup, keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.